Namun dengan penerapan pola panduan nutrisi SAS, pupuk yang sayogiannya tersebut itu adalah pupuk yang bukan siap saji, bisa kita buat menjadi pupuk yang langsung bisa diserap oleh tanaman ya Mas Bro, dengan cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi ya Mas Bro, Mbak Bro semuanya. Jumpa lagi kita. Pada pertemuan kita di video kali ini, usia tanaman semangka saya adalah tepat di usia 21 hari ya Mas Bro, Mbak Bro. Seperti yang sudah saya utarakan di video sebelumnya ya, yaitu kemarin di usia 18 hari saya sudah mempersiapkan pupuk susulan, calon pupuk susulan yang kedua, yang mana di hari ke-21 ini kita akan melakukan pemupukannya. Tetapi sebelum kita memulai ke pokok pembahasannya, seperti biasa ya, untuk Mas Bro Mbak Bro-nya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel kami ini, yang belum subscribe dulu ya, supaya Mas Bro Mbak Bro-nya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan dengan cara subscribe juga Mas Bro Mbak Bro-nya bisa menonton semua video-video yang sudah kami upload di channel ini secara gratis. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukungan dari Mas Bro Mbak Bro-nya yang sudah klik subscribe, juga klik like. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih dan kami doakan semoga pertanian semangka Mas Bro Mbak Bro-nya tumbuh subur, panennya sukses dengan harga yang mahal. Amin ya robbal alamin. Baik Mas Bro Mbak Bro, langsung saja kita menuju ke pokok pembahasan kita ya. Jadi usia tanaman semangka saya hari ini adalah tepat di usia 21 ya Mas Bro Mbak Bro. Yang mana kemarin di usia 15 saya baru saja melakukan topping atau penyunatan. Dan di hari ke-21 ini maka saya akan melakukan susulan pupuk yang kedua ya Mas Bro Mbak Bro, yang mana polanya di sini kami kocorkan. Tujuan dari pemupukan susulan yang kedua ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan tunas air, golor atau sulur tersebut supaya lebih serempak dan lebih cepat lagi ya pertumbuhannya ya Mas Bro Mbak Bro. Dikarenakan kalau kita tidak susul dengan nutrisi yang sifatnya itu diserap oleh akar, ya pertumbuhan semangka kita akan sedikit melambat ya Mas Bro Mbak Bro. Namun di pupuk susulan kedua ini konsentrasi kita dari unsur haranya komplit ya Mas Bro Mbak Bro. Ada unsur N, P, dan K, dan pupuk susulannya yang kami pergunakan di sini adalah pupuk yang bersubsidi dengan merek dagang Ponska yang sudah kita upgrade ya unsur haranya dan juga fungsi kerjanya. Yang mana sayogianya pupuk tersebut adalah tidak bisa langsung diserap oleh tanaman ya, oleh semangka kita. Namun dengan cara metode kita fermentasi, yang mana sudah saya buatkan videonya di video sebelumnya, silakan Mas Bro Mbak Bro tonton terlebih dahulu yang belum ditonton setelah video ini selesai ya. Maka pupuk tersebut sekarang sudah menjadi pupuk yang siap saji, yang mana ketika kita kocorkan ke tanaman, maka tanaman tersebut langsung bisa menyerap unsur hara yang ada di dalam pupuk tersebut. Dan seperti ini ya Mas Bro Mbak Bro penampakan semangka kita di usia 21 hari ya. Jadi ranting atau golornya ini sudah mulai turun ya Mas Bro Mbak Bro. Seperti ini dia sudah mulai turun. Dan ranting-ranting yang lain atau tunas air atau golor atau sulurnya juga sudah mulai bermunculan. Sesuai dengan harapan kita ketika kita melakukan topping pucuk di usia ke-15 kemarin. Maka ini supaya pertumbuhan golor atau sulurnya ini bisa bertumbuh secara signifikan dan cepat, maksimal ya Mas Bro Mbak Bro. Maka di sini kita harus menambahkan nutrisi yang berupa kocor ya. Jadi kita akan melakukan pemupukan susulan tahap kedua, yang mana tujuan pengocoran pupuk tersebut adalah untuk menambahkan nutrisi ya yang bisa diserap oleh tanaman semangka kita ini melalui akar, supaya pertumbuhan golornya atau sulurnya ini betul-betul bisa serempak dan bisa berjalan secara signifikan ya Mas Bro Mbak Bro. Dari segi hijau daunnya, nutrisi yang diserap oleh tanaman semangka ini sebenarnya ini sudah baik ya Mas Bro Mbak Bro. Namun kita menambahkan supaya pertumbuhannya betul-betul fit ya. Karena ini di masa vegetatif, kebutuhan nutrisi yang diserap oleh tanaman itu sangat banyak sekali ya Mas Bro Mbak Bro. Baik itu yang diserap melalui akar dan melalui daun.
Secara keseluruhan performa pertumbuhan semangka kita di usia 21 hari ini sangat baik sekali ya Mas Bro, Mbak Bro. Pertumbuhan sulur, golor atau tunas airnya rata-rata setelah 15 hari kita kemarin melakukan topping, pertumbuhannya sangat signifikan, bagus sekali. Jadi bisa kita simpulkan ya Mas Bro, Mbak Bro, hingga usia ke 21 ini penerapan nutrisi dari Salmar Agro Sejahtera ini betul-betul bekerja sangat signifikan, baik sekali ya Mas Bro, Mbak Bro. Namun tidak bisa kita pungkiri juga kita masih tetap membutuhkan yang namanya bantuan nutrisi kimia ya Mas Bro, Mbak Bro. Cuman dosisnya di sini sangat sedikit sekali ya Mas Bro, Mbak Bro. Untuk kapasitas 2000 tanaman di sini kita cukup menambahkan senilai 5 kilo pupuk susulan saja yang sifatnya kita cor ya Mas Bro, Mbak Bro, atau kita siram ke lubang tanam. Secara umum biasanya untuk pertumbuhan semangka dengan kapasitas 2000 batang 5 kilo itu kurang ya Mas Bro, Mbak Bro, dan itu pun yang sangat luar biasa. Yang kita pergunakan ini nanti untuk pupuk susulan yang keduanya kita mempergunakan dengan merek Dakan Ponska 15 yang subsidi. Yang pada umumnya untuk para petani hortikultura tentunya khususnya untuk tanaman semangka ini sudah tidak akan dipakai pupuk ini, dikarenakan pupuk tersebut bersifatnya itu kalau kita taburkan sekarang beberapa hari ke depan baru bisa diserap oleh tanaman. Karena sifatnya tanaman semangka ini kan tanaman yang bersifatnya itu pertumbuhannya tidak lama ya Mas Bro, Mbak Bro. Maka seharusnya nutrisi yang kita berikan, pupuk yang kita berikan ya pupuk yang siap saji, tabur sekarang ya hari itu juga langsung diserap oleh tanaman. Yang harapannya tanaman semangka kita bisa bertumbuh dengan sangat signifikan, cepat dan baik ya. Namun dengan penerapan pola panduan nutrisi SAS, pupuk yang sayogiannya tersebut itu adalah pupuk yang bukan siap saji, bisa kita buat menjadi pupuk yang langsung bisa diserap oleh tanaman ya Mas Bro, dengan cara videonya sudah saya buatkan di 18 hari kemarin atau 2 hari kemarin, yaitu dengan menerapkan pupuk nutrisi tambahan, ada FNS dan juga Saka Andalan, dan kita peram selama 2 hari. Maka pupuk yang sayogianya tersebut bukan pupuk yang siap saji, menjadi pupuk yang siap saji dengan unsur haranya upgrade beberapa kali lipat. Sampai di sini saya kira Mas Bro, Mbak Bro-nya sudah paham ya. Dan jika Mas Bro, Mbak Bro-nya kurang paham dengan materi informasi yang saya berikan, silakan Mas Bro, Mbak Bro-nya tulis pertanyaannya di kolom komentar. Sedetail mungkin dan sejelas mungkin akan saya berikan jawaban pertanyaan Mas Bro, Mbak Bro-nya tersebut. Sebelum kita masukkan ke dalam tangki alat pengocornya ini ya Mas Bro, Mbak Bro, kita aduk terlebih dahulu supaya pengendapan pupuk yang ada di bawah itu betul-betul bisa merata ya. Dan dosisnya kemarin ini saya ukur untuk satu tangki, untuk 1 kali jalan pengocorannya itu adalah 1 gayung ini, segini ya, 1 gayung. Dan kita langsung saja masukkan ya Mas Bro, Mbak Bro. Kemudian kita tambahkan air hingga penuh ya Mas Bro, Mbak Bro. Ini kapasitasnya untuk 16 liter air. Jadi kemarin kapasitas pupuk yang kita fermentasi ini bisa kita pergunakan untuk 2000 batang ya Mas Bro, Mbak Bro. Karena jumlah populasi yang ada di tanaman semangka saya ini hanya 1000 batang, maka dosisnya nanti akan saya banyakin sedikit. Apa tidak berbahaya Mas? Insya Allah tidak. Dia tidak berbahaya Mas Bro, Mbak Bro, karena di masa vegetatif atau masa awal pertumbuhan ini tanaman semangka kita betul-betul membutuhkan banyak makanan ya. Oke Mas Bro, Mbak Bro, langsung saja ya. Saya isi terlebih dahulu penuh di dalam tangki ini, baru nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara pengaplikasiannya. Seperti biasa, kalau dalam melakukan pengocoran pupuk atau penyemprotan pestisida ataupun fungisida, herbisida, air juga akan menunjang keberhasilan kita dalam proses pemupukan dan juga penyemprotan ya Mas Bro, Mbak Bro. Ditandai air yang baik itu adalah di seputaran air itu bisa tumbuh
tumbuhan air ya, baik itu ganggang ataupun lumut, itu menandakan pH yang ada di dalam air yang kita pergunakan tersebut adalah baik. Oke Mas Bro, Mbak Bro, langsung saja ya saya isi dan penuh pupuk yang ada di dalam tangki ini. Pengocorannya di tengah-tengah di sela ya Mas Bro. Kita sudah buatkan lubang kocor pupuknya, ini sengaja kita buatkan kecil supaya tidak ada pemuaian pupuk ya Mas Bro, Mbak Bro. Jadi jarak antara batang satu dengan batang yang lain di tengah-tengahnya ini adalah 25 cm ya Mas Bro, Mbak Bro. Di sini kita pergunakan sebagai lubang pupuknya. Untuk dosisnya dikira-kirakan saja ya Mas Bro, Mbak Bro, antara 100 hingga 150 ml per lubang pupuknya. Jadi nozzle yang di depan itu ketika kita menggunakan tangki semprot kita buka ya, dan mesin kita hidupkan pelan-pelan saja supaya kocorannya juga pelan. Oke Mas Bro, Mbak Bro, saya tak lanjut dulu ya pemupukannya. Ini boleh Mas Bro, Mbak Bro lakukan dengan menggunakan tangki kocor yang gejrot-gejrot itu juga boleh. Kebetulan alat kocor saya yang itu rusak, makanya saya mempergunakan tangki semprot ini aja, sprayer ini aja, dengan cara saya buka nozzle-nya depan, kemudian saya hidupkan mesinnya pelan-pelan saja. Jadi konsentrasi pemupukannya bukan di seputaran akar ya Mas Bro, di batang, tapi kita taruhnya di tengah-tengah antara batang yang satu dengan batang yang lain. Ini jaraknya 25 cm di tengah-tengahnya. Karena di posisi seperti ini akar juga sudah jauh ya Mas Bro, Mbak Bro, makanya kita kirim makanannya juga di posisi ujung akar itu sendiri. Kalau kita taruh di bawah batang yang seperti ini, maka pupuknya juga nanti akan ke atas, ke ujung akar. Jadi konsentrasi pupuknya kita taruh aja di tengah-tengah batang ya, karena jarak tanamnya ini adalah 50, maka di 25 cm kita jadikan sebagai lubang pemupukan. Jumpa kita di video kali ini saya kira sudah cukup ya Mas Bro, Mbak Bro. Dan apabila Mas Bro, Mbak Bro-nya masih kurang paham, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Sedetail mungkin dan sejelas mungkin akan saya berikan jawaban dari pertanyaan Mas Bro, Mbak Bro-nya tersebut. Kita jumpa di video berikutnya ya Mas Bro, Mbak Bro. Salam dari kami Petani Muara Telang Indonesia. Salam hijau royo royo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.